Pemirsa, inilah headline Indonesia hari ini. Kami rangkum berita-berita utama dari berbagai media di Indonesia. Pada edisi hari ini, Senin 7 Oktober 2024, kita mulai dari detiknews.com. Polisi kembali menangkap 4 tersangka dalam kasus pembubaran diskusi yang dihadiri sejumlah tokoh di Kemang, Jakarta Selatan. Kini total ada 9 tersangka. 4 pelaku lainnya telah ditangkap dan dilakukan penahanan, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari Syam Indradi kepada wartawan pada hari Minggu 6 Oktober 2024. 4 tersangka itu adalah YL, 24 tahun, berperan merusak banner dan meja menggunakan stand mic. WSL, 28 tahun, berperan merusak banner dan tiang layar protektor. FMC, 24 tahun, merusak layar proyektor, dan RAS merusak properti. Sementara itu, CNBC.com memberitakan seorang pimpinan Hamas bersama dengan istri dan 2 anaknya tewas dalam serangan Israel ke Lebanon Utara. Kelompok bersenjata Palestina mengabarkan serangan udara Israel terus berlanjut terhadap kelompok bersenjata Hizbullah Lebanon di pinggiran selatan Beirut. Komandan Said Atallah Ali dan keluarganya terbunuh pada hari Sabtu dalam pemboman Zionis di rumahnya di Camp Bedawi dekat kota utara Tripoli, kata pasukan Hamas. Sebagaimana diketahui, Ali merupakan pimpinan sayap bersenjata Hamas Brigade Qassam. Mengutip Al Jazeera, Israel telah berulang kali menargetkan para pejabat Hamas di Lebanon dalam beberapa minggu terakhir, yang menewaskan beberapa pemimpin paling senior dari kelompok tersebut. Dari Banten, detik.com, ayah berinisial RA 36 tahun sampai hati menjual bayinya sendiri kepada orang lain. Mirisnya, bayi berusia 11 bulan itu dijualnya untuk judi online. Bayi laki-laki itu dia jual kepada pasangan suami istri di Tangerang dengan nilai 15 juta rupiah. Pasutri itu yaitu HK 32 tahun dan MON 30 tahun juga ditangkap polisi. Kasus ini terungkap setelah ibu korban RD melapor ke polisi setelah hampir sebulan anaknya dijual sang suami. RD akhirnya bisa bertemu kembali dengan putranya itu. Masih dirilis dari detik.com, debat perdana pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dalam Pilkada Jakarta 2024 diselenggarakan tadi malam. Debat ketiga paslon pada Pilgub Jakarta tadi malam juga telah disiarkan secara langsung atau live streaming. 3 paslon yang telah ditetapkan sebagai calon gubernur wakil gubernur Jakarta 2024 hadir langsung dalam acara debat tersebut. Ketiga paslon itu yaitu Ridwan Kamil Suswono, Dharma Pongrekun Kunwardena, dan Pramono Anung Rano Karno. Berita selanjutnya dari luar negeri, CNN.com mengabarkan pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei menyebut akar permasalahan eskalasi konflik di Timur Tengah adalah campur tangan negara-negara Barat. Dalam pernyataannya pekan ini, Khamenei menyebut Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa adalah penyebab konflik Timteng membara. Akar permasalahan di kawasan kita yaitu konflik dan peperangan ini adalah kehadiran pihak-pihak yang mengaku memperjuangkan perdamaian di kawasan ini, yaitu Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa, kata Khamenei. Pernyataan Khamenei ini disampaikan setelah pada hari Selasa 1 Oktober malam saat Iran menembakkan ratusan rudal ke Israel. Sejumlah negara barat disebut ikut membantu Israel dengan menembak jatuh rudal-rudal tersebut. Kembali dengan Kompas.com, adanya gelaran jalan sehat dan sepeda gembira di alun-alun selatan kota Yogyakarta batal tanpa pemberitahuan. Ramai di media sosial beredar unggahan mengenai kejadian ini. Pada pagi hari ini telah terjadi penipuan acara di alun-alun selatan. Panitia tidak bisa dihubungi. Panggung, stand, dan juga tiket seharga Rp25.000 sudah terjual untuk kurang lebih 1.000 peserta. Demikian bunyi unggahan di media sosial. Menanggapi hal ini, Kasih Humas Polresta Yogyakarta AKP Sujarwo membenarkan bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2024 pukul 7 pagi ada acara senam, jalan sehat, dan sepeda gembira untuk memperingati HUT Kota Yogyakarta. Namun panitia tidak hadir di lokasi acara. Dari dunia industri musik Hollywood, CNN.com mengabarkan Sean Diddy Combs menjadi skandal Hollywood terbesar dalam setahun terakhir dengan berbagai gugatan pelecehan dan kekerasan seksual yang melibatkan begitu banyak korban lintas gender termasuk korban usia di bawah umur. Kasus ini mulai terkuak sebenarnya sudah sejak 2023 dengan pengakuan mantan pacar Combs. Sejak saat itu berbagai korban bermunculan dengan klaim kejadian terjadi hingga puluhan tahun silam.
Sementara itu, liputan6.com mengabarkan kondisi ketidakstabilan ekonomi dunia saat ini masih tetap dirasakan. Di tengah kelusuan ekonomi dalam negeri yang perlu ditangani, ekonomi Indonesia terancam masuk krisis. Beberapa faktor yang menunjukkan perekonomian sedang tidak baik diantaranya tercatat dari data Purchasing Manager Index Manufaktur Indonesia pada Juli 2024 menurun ke level 49,7, sedangkan di bulan sebelumnya pada Juni 2024 berada di level 50,7. Kemudian indeks harga konsumen mencatatkan deflasi di level 0,18% per Juli 2024. Selanjutnya dari Kompas.com mengabarkan tawuran antar kelompok semakin marak dan aksi para pelakunya semakin berani sehingga menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat. Berdasarkan data Polda Metro Jaya, setidaknya ada 111 kasus tawuran dalam waktu 3 bulan terakhir di tahun 2024 ini. Ada 111 tawuran dalam 3 bulan terakhir. Ungkap Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ari Syam Indradi di Polda Metro Jaya pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024. Artinya kasus tawuran yang terjadi di wilayah hukum Polda Metro Jaya terus berulang. Ade Ari menegaskan bahwa petugas telah mengantisipasi dengan melakukan patroli ke daerah rawan tawuran. Selanjutnya dari liputan6.com merilis bahwa artis sekaligus mantan anggota DPR RI, Rieke Diah Pitaloka menunjuk Mat Solar lawan mainnya dalam serial komedi legendaris Bajai Basuri. Mat Solar kena stroke sejak 2017. Kondisinya hingga kini belum 100% pulih. Kedatangan Rieke Diah Pitaloka ke kediaman Mat Solar disambut hangat istri dan anak sang aktor, yaitu Haidar Rashid. Dalam kunjungan itu terungkap bahwa tanah Mat Solar dipakai pemerintah untuk proyek tol Cinere Serpong. Ironisnya, ganti rugi tanah belum beres sejak 2019. Mendapati pengakuan ini, Rieke Diah Pitaloka syok, tidak habis pikir, dan menolak diam. Ia berjanji akan mengawal kasus ini hingga ganti rugi yang layak didapatkan oleh keluarga Mat Solar. Pemirsa, itulah headline Indonesia hari ini.